mengatakan salib itu rencana iblis. Aku tidak pernah mengatakan keselamatan itu rancangan iblis. Yang kukatakan adalah keinginan untuk membunuh Yesus adalah keinginan iblis. Itu yang kukatakan. Jadi kau jangan fitnah sana sini, belum dengar dan segala macam. Paham ya? Nah, oke. Kita lanjut dulu. Puas-puaskan dulu. Kenapa bang tadi ada yang WA? Ayo silakan. Nggak apa-apa. Lanjut saja. Enggak, gini. Pendukung-pendukungku itu mengatakan anak Batak jaga katanya. Itu ya. Ayo silakan. Oke. Siap. Ya, diskusi udah, kita silakan. ya. Jadi nggak usah bahas berapa lama, nggak apa-apa kalau saya diskat pun nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, saya nggak pernah takut. Oke, Kebenaran siap. itu tidak pernah Ya. ditentukan dari waktu. Siap. Ya, Anda harus Ya. tahu itu. Siapa kamu bisa menghakimi saya? Berapa lama saya bertobat? Loh, di dalam Katolik Ya. itu jelas sebelum kita dibaptis harus pemuridan. Memangnya yang di luar Katolik asal baptis. Jadi tidak ada pemuridan, tidak ada pembelajaran. Kamu salah pilih lawan. Oke. Saya tanya, ketika kamu menyatakan Baik. kamu tidak setuju dengan rencana iblis itu berkaitan dengan penyaliban, jadi kamu mengatakan penyaliban itu rencana siapa? Jawab dengan tegas, standing position. Dari awal saya tidak pernah mendengarkan standing position yang legal dan jelas, clear dari kamu. Penyaliban rencana siapa? Kamu bermain di kata-kata. Iblis itu menginginkan kematian Yesus. Ya, kematian Yesus itu melalui apa? Salib. Jadi kamu mau muter-muter pusing kemana? Saya sudah tahu, saya sudah nangkap, saya sudah jawab. Berkenaan dengan penyaliban, kalau misalkan pakai skenario yang tadi kamu makanya catat, dengar, jangan konsili di WhatsApp makanya kalau lagi diskusi. Kalau saya tadi jawab, saya sudah bilang bahwa kalau ada orang yang berdiri di tengah-tengah, penyaliban itu rencana Allah, tetapi keinginan penyaliban itu keinginan iblis, itu tidak juga benar. Apakah kamu juga mau ngomong berarti kalau begitu Allah kerjasama dengan iblis? Allah itu partner in crime dengan iblis? Tidak. Karena sekali lagi tadi saya sudah jawab, iblis tidak memiliki pengetahuan apapun. Saya tidak mendengar ayat-ayatnya yang menegaskan dengan jelas ini penyaliban kehendak iblis, sedangkan di dalam Alkitab ayat-ayat tadi berkenaan tentang rencana dan kehendak Allah. Kejadian 3 ayat 12 pun itu kehendak Allah, bukan kehendak iblis. Allah yang menentukan engkau akan meremukkan tumitnya. Justru ayat itu membenarkan posisi saya dan menguatkan posisi salib adalah keselamatan dan rencana dari Allah, teman-teman. Sekarang Bang Anak Batak perhatikan. Bang Anak Batak bilang katanya, oh salib itu baru digunakan. Bang Anak Batak dan teman-teman harus tahu, salib yang dimaksud bukan hanya secara fisik tapi non fisik. Maka dalam 1 Korintus 1 ayat 23 dikatakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ini salib tetap dibawa, Bang. Tetap memberitakan Kristus yang disalib. Jadi poin ketika Bang Abe bilang jangan terlalu mensakralkan, jangan bawa-bawa salib. Saya belum mendengar jawaban mana ayatnya orang Kristen gak usah bawa-bawa salib disakralkan. Nah, dikatakan kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Ini satu paket, Bang. Kristus bukan hanya Kristus manusia saja, tetapi peristiwa penyaliban. Maka di sini dikatakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Apakah ini tergenapi ayat ini bahwa untuk orang-orang bukan Yahudi adalah suatu kebodohan? Apakah itu yang Bang Abe sekarang rasakan? Ya, sementara dalam kitab suci juga tadi saya sudah katakan, Yesus sendiri mengatakan dalam Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid katanya, gak usah pikul-pikul salib, gak usah bawa-bawa salib, kita lagi berbicara salib, mau itu salib secara fisik maupun salib secara simbolis tetap harus dibawa. Silahkan baca. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya kemudian mengikut aku.
ada alasan kenapa orang Kristen bangga dengan penyaliban, karena penyaliban itulah bukti kemenangan Kristus di atas maut, itulah bukti kasih Allah dan kemenangan itu. 1 Korintus tadi. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Salib itu kekuatan Allah, Bang. Mana ayatnya kita tidak boleh mensakralkan salib, Bang? Silakan. Saya bawa ayat kita harus mensakralkan dan menghormati, juga membawa dan memberitakan salib. Silakan Abang melakukan bukti dari apa yang Abang katakan tadi, bahwa salib tidak perlu disakralkan, hanya Yesus saja. Sedangkan Alkitab selalu menegaskan, Yesus berkata pikul salib, Paulus berkata bermegah dalam salib, berkata salib adalah kekuatan dan pemberitaan. Mana ayat yang berkata sebaliknya? Silakan, Bang. Jadi anak Bapak, saya tidak menyindir siapapun, kita fokus diskusi. Jangan merasa lah, kenapa saya bawa-bawa orang lain? Saya hanya fokus dengan anak Batak. Jangan hiraukan yang di WhatsApp, Bang. Hati-hati, yang di WhatsApp itu bisa bikin Abang pelengah. Buktinya diskusi tadi 5 menit saya nggak dengar jawaban, malah curhat. Oke, ya. Bagaimana ya? Oke, silakan bikin timernya. Silakan timernya. Oke. Makanya kawan-kawan, silakan kawan-kawan baca 1 Timotius 3 deh. Orang yang baru bertobat janganlah menjadi penilik jemaat, katanya. Ini yang diantisipasi yang seperti ini. Maka dia mengajarkan kepada kawan-kawan Allah yang psikopat. Bukan sembarangan firman Tuhan, kawan-kawan, dalam 1 Timotius 3 itu. Orang yang baru bertobat hendaknya belajar dulu, jangan mengajar dulu. Kau mengajarkan Allah yang psikopat, bahwa keinginan untuk membunuh Yesus kau bilang keinginan Bapa. Paham ya? Sekarang kutanya sama kau dengan jelas dulu jawab. Kalau mati manusia, siapa yang membunuhnya? Itu saja. Biar langsung kelihatan belangnya. Ya. Pertanyaanmu sudah kujawab sebenarnya, tapi karena jawabanku tidak sesuai dengan hatimu, kau bilang tidak kujawab. Yang pertama, bermegah dan mensakralkan salib. Salib yang kita sakralkan itu tidak berbicara tentang kayu. Ya. Itu tidak berbicara tentang kayu, tetapi berbicara tentang kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya dari kubur. Jadi jangan kau mengartikan itu secara tekstual. Paham ya? Salib yang kita banggakan bukan salib kayu, tapi Yesus itulah maksudnya itu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kehendak Allah untuk kematian Yesus. Iya, aku tidak pernah setuju kalau Allah berkehendak mematikan Yesus. Karena Allah yang aku sembah bukan psikopat. Allah itu mengasihi, bagaimana mungkin anaknya Makanya aku bilang, keinginan untuk membunuh Yesus adalah keinginan iblis. Lah, kenapa Yesus harus nurut dia mati? Karena itu sudah menjadi ketetapan di dalam Kejadian 3 ayat 15 tadi. Bolak-balik lagi, mundur lagi. Paham ya? Itu yang kedua. Yang ketiga, salib rencana iblis. Aku tidak mengatakan salib itu rencana iblis. Salib itu kayu. Tidak pernah aku katakan salib itu rencana iblis. Kenapa kau tuduh aku mengatakan salib rencana iblis? Salib itu kayu. Keinginan untuk membunuh Yesus itu keinginan iblis. Udah ku catatnya kalau aku diskusi. 3 kau tanya, 3-3-nya ku jawab. Tapi karena jawabanku tidak cocok ke hatimu, sudah, maka kau bilang enggak ada jawaban. Biasanya itu. Paham ya? Kau belajar sejarah dulu. Iman Kristen itu tidak boleh anakronis. Iman Kristen itu harus sesuai dengan histori. Maka di dalam gereja mula-mula, histori atau sejarah itu tidak boleh lepas dari iman mereka. Contoh seperti Katolik. Katolik itulah gereja mula-mula. Iman Katolik itu harus sesuai dengan historis. Itu yang perlu kau pelajari. Paham ya? Semoga kau paham. 3 pertanyaan mudah ku jawab semua.
Baik, sekarang pertanyaanku simpel. Kalau mungkin besok ada keluargamu yang meninggoy, siapa yang membunuhnya? Atau kalau keluargamu ada yang sakit, siapa yang membuat dia sakit? Simpel pertanyaanku ya. Sebenarnya aku nggak mau skakmat kau, ya nggak mau. Simpel pertanyaanku. Kalau keluargamu sakit, siapa yang bikin sakit? Tuhan atau iblis? Pilihan hanya dua. Hanya pilihan hanya dua. Kalau bukan Tuhan, iblis. Sebab yang memiliki kuasa atas itu adalah iblis dan Tuhan. Kalau keluargamu meninggoy, siapa yang membunuhnya? Tuhan atau iblis? Harus kau jawab itu. Paham ya? Jadi jangan kau putar-putar ke sana kemari, ke sana kemari. Apamu ini, debatmu ini drama. Masa kau berani mengatakan kau tidak mendengar jawaban, padahal kutulis pertanyaanmu dan kutulis jawabnya. Persoalan tidak kau terima jawabanku itu masalahmu. Jangan kau bilang aku nggak menjawab. Paham ya? Drama kayak gitu, bersilat lidah kayak gitu, berdialog. Gak boleh seperti itu. Kalau kau memang mengakui bahwa aku itu seniormu. Persoalan tidak kau terima jawabanku itu belakangan. Jangan kau bilang aku tidak menjawab gitu ya. 3 pertanyaanmu, 3-tiganya aku tulis dan 3-tiganya sudah aku jawab. Kalau kau nggak terima nggak masalah. Jangan kau bilang tidak aku jawab gitu. Itu silakan Joseph. Simpel pertanyaanku ya. Jangan diputar-putar. Silakan. Terima kasih teman-teman semua berkatnya. Terima kasih. Oke, Iya. ini belum muncul ya rematch-nya. Oke. Silakan diterima. Saya tidak berputar-putar Bang Abi, karena ketika saya debat, saya fokus dengan debat. Saya tidak fokus dengan WhatsApp, saya tidak fokus dengan orang lain. Tadi Bang Abi sudah buktikan sendiri siapa yang putar-putar, siapa yang bingung. Ya, jadi biarkan penonton yang menilai. Saya fokus dengan ayat-ayat Alkitab dan saya tidak menemukan ayat Alkitab. Saya minta ayat Alkitab, bukan asumsi. Ayat Alkitab di mana kita tidak perlu membawa-bawa salib, baik secara fisik maupun simbolis. Kan tadi saya tekankan gitu. Kalau Bang Abi bilang ini bukan salib kayu, oke, secara simbolis deh. Nggak usah bawa salib, di mana ayatnya? Nggak ada juga. Karena teman-teman tadi lihat kan, baik secara fisik maupun simbolis, kita disuruh memberitakan salib. Artinya di situ tetap ada kata salib. Mau salibnya fisik, mau salibnya simbolis, apa yang mau kamu bawa, apa yang mau kamu lari? Saya ikuti kamu kok, nggak jadi masalah. Bukan salib kayu ini, oke, salib simbolis, oke, mana ayatnya? Yang perlu kita nggak boleh salib fisik. Silahkan. Dan ini yang harus kemudian pertanyaan kedua pertanyaan yang tadi di akhir. Kalau keluargamu sakit meninggoy, karena siapa? Karena siapa? Tuhan atau iblis? Ini adalah pertanyaan dari orang yang berputus asa. Segala sesuatu dapat dijelaskan, tetapi kalau kita berbicara kejadian, penyebab kematian, penyebab penderitaan adalah kehendak bebas manusia yang karena Adam dan Hawa bapak leluhur kita memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Anda ketahuan tidak pernah baca Alkitab. Allah berfirman, karena engkau telah memakan buah pengetahuan dan baik dan jahat itu, engkau mati. Engkau akan mencari dengan debu dan tanah, engkau akan mengusahakan, dan engkau akan mengandung sakit penyakit itu karena kehendak bebas. Tidak bisa sejawab dengan singkat Tuhan atau iblis. Itu kehendak bebas. Dan itu dampak yang kita rasakan, kita jadi kena penyakit. Itu ada di firman Tuhan. Kamu membawa 1 Timotius 3, kamu pikir itu ayat untuk saya? Salah. 1 Timotius 3 itu ayat untuk orang yang memperkaya dirinya, mengumpulkan jemaat, mengumpulkan donasi untuk mengajarkan ajaran sesat. Saya bukan orang seperti itu. Saya bukan pengajar jemaat. Saya adalah orang awam Katolik yang terus belajar dan tidak pernah merasa diri saya sebagai pengajar. Camkan itu. Jangan bawa ayat itu kepada saya, karena saya bukan pemilik jemaat manapun. Saya justru jemaat bergereja di gereja Katolik. Kamu salah kutip ayat itu. Nanti kamu kena kalau saya bahas ayat itu. 1 Timotius 3 itu. Dan jawaban tadi terkait tentang keluarga kena penyakit, kena meninggoy, saya sudah jawab, itu kehendak bebas. Kau bawa pastor-pastor, pendeta, romo, react video saya menjelaskan ini. Saya pengen dengar ada nggak dari mereka menyalahkan jawaban saya.
Ini jadi kita kemana-mana ini diskusinya. Salib rencana siapa? Kau jawab tidak? Dengar nggak teman-teman dia jawab salib rencana siapa? Salib rencana siapa? Oke, tapi saya tadi dengar katanya Allah itu tidak mungkin psikopat. Wah, Komika, Pak Inhok, teman-teman semuanya, C. Ana, kita yang Katolik dan Protestan yang Ortodoks yang belajar sejarah gereja, kita tahu yang menyatakan Allah itu jahat adalah ajaran sesat Marcionisme. Kamu kebongkar kedok kamu itu tercampur, terinfiltrasi, oplosan dengan ajaran Marcionisme yang menganggap Allah itu jahat. Allah itu psikopat. Tidak pernah ada orang Kristen yang menanggapi ketika Allah menubuatkan penderitaan, ketika Allah menubuatkan penyaliban itu jahat, psikopat. Tidak ada. Hanya satu, yaitu Marcionisme. Maka ketika ada orang yang mengatakan salib adalah rencana iblis karena itu adalah kejahatan, itu semi Marcionisme. Saya minta ayat, saya minta data. Di mana dikatakan bahwa kehendak iblis itu satu? Di mana dikatakan bahwa segala sesuatu yang Allah rencanakan itu jahat? Di mana? 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Sebab inilah yang berkenan di hadapan Tuhan juru selamat kita, yaitu yang menghendaki keselamatan dan semua manusia memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah itu tidak jahat. Di dalam Yeremia tertulis, sebab rancangan yang ada padaku adalah rancangan yang membawa damai sukacita, bukan kecelakaan. Dari mana kamu bisa simpulkan Allah itu psikopat? Saya minta datanya, dalilnya. Itu semua ajaran sesat yang telah dikutuk oleh gereja Marcionisme. Silakan Bang, dijawab pakai data ayat-ayatnya. Oke, baik. Ya. Silakan tabirnya. Ya belum ada waktunya. Nah. Oke, baik. Kau mengungkit lagi Marcionisme. Marcionisme ini adalah kelompok yang dibawa si Marcion sebenarnya ya, di seputaran abad keberapa itu ya, bahwa mengatakan Allah jahat. Kan kau yang mengatakan Allah jahat. Kau bilang Allah membunuh Yesus. Kan kau Marcionisme. Aku kan tidak mengatakan kalau Bapa membunuh Yesus. Kan kau yang bilang Bapa yang membunuh Yesus. Kayak mana sih? Kan kau yang Marcionisme. Kau bilang Bapa membunuh Yesus, berarti Bapa yang jahat itu kan kau yang menyebutkan. Gimana sih? Makanya aku bilang, tapi ya sudahlah. Sekarang begini, siapa yang membunuh Yesus? Kalau aku mengatakan yang membunuh Yesus dalam keadaan sebagai manusia adalah iblis, bukan Bapa. Lalu kau mengatakan yang membunuh Yesus dalam keadaan semanusia adalah Bapa. Berarti kau menganggap Bapa itu jahat, membunuh. Lalu kau mengungkit tentang Marcionisme. Justru aliranmu itulah yang condong ke Marcionisme. Aku kan tidak mengatakan Bapa yang membunuh Yesus. Kalau aku mengatakan Bapa yang membunuh Yesus, baru aku menuduh Bapa itu jahat. Kan kau yang mengatakan bahwa Bapa yang membunuh Yesus. Makanya aku bilang Allahmu itu psikopat, jahat. Karena kau bilang Bapa itu membunuh Yesus. Mana ada Tuhan membunuh manusia? Enggak ada itu. Gimana logika berpikirmu sih? Paham ya? Keselamatan itu yang dirancang Allah. Keselamatan mulai dari awal sampai akhir itu yang dirancang Allah. Tapi keinginan untuk membunuh Yesus itu keinginan iblis, bukan Bapa yang membunuh Yesus. Kau mau menyembah Tuhan yang sejahat itu? Anaknya pun dibunuh. Gimana cara berpikir? Maka aku bilang belajar dulu. Ya paling tidak entah 5 atau 10 tahun lagi. Mau kau menyembah Tuhan yang membunuh manusia? Mau kau menyembah Tuhan yang mengajak?
Paham ya? Nah, sama seperti pertanyaanku tadi. Begitu simpel pertanyaanku. Kalau mati keluargamu, siapa yang membunuh? Mutar-mutar kau kayak obat nyamuk. Keinginan sendiri, free will manusia. Padahal pilihan cuma dua loh. Karena yang memiliki kuasa membunuh itu cuma dua. Paham ya? Iblis dan Tuhan. Di mana tertulis di dalam Taurat dan di dalam Injil Yohanes bahwa Tuhan mematikan dan Tuhan menghidupkan, dan di dalam Yohanes iblis membunuh manusia sejak semula. Jadi duanya pilihan. Siapa yang membunuh? Siapa yang membuat manusia sakit? Tuhan atau iblis? Itu pun kau nggak bisa jawab. Cuma satu pertanyaanku tentang penyakit dan kematian. Supaya ku buka dulu kerangka berpikirmu, supaya kau jangan beranggapan Bapa membunuh Yesus. Kau mau mengatakan Bapak itu jahat, berarti sesembahanmu itu jahat, anaknya pun dibunuh. Apalagi kau. Jadi keselamatan itulah yang dirancang oleh Allah. Keinginan untuk membunuh Yesus adalah keinginan iblis. Kenapa iblis berkeinginan untuk membunuh Yesus? Karena itu yang tertulis dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Memang iblislah pembunuh manusia sejak semula. Nah, kenapa Yesus tidak menghindar dari iblis? Karena sudah ditetapkan sejak di Taman Eden bahwa iblis akan meremukkan tumit Yesus. Artinya iblis harus membunuh Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, makanya apakah iblis mampu membunuh Yesus? Enggak mampu. Lalu kenapa Yesus mati? Karena Yesus menyerahkan nyawanya ke surga. Seandainya Yesus tidak menyerahkan nyawanya ke surga, apakah Yesus bisa dibunuh iblis? Enggak bisa. Ditombak pun dia enggak mati, disalib pun dia enggak mati. Yesuslah yang menyerahkan nyawanya ke surga. Makanya Yesus berfirman, tidak seorang pun yang mengambilnya daripadaku, aku menyerahkannya dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Tapi keinginan untuk membunuh Yesus itu adalah keinginan iblis. Semoga kawan-kawan paham. Tapi ya sudahlah, kalau masih bisa kau jawab, kalau sakit manusia, kalau mati manusia, siapa yang melakukannya? Tuhan atau iblis? Cuma satu itu pertanyaanku. Itu, silakan. Oke, silakan diterima. Oke, siap. Oke, tadi saya sudah jawab, kita sudah dengar jawaban saya. Pertanyaan Anda tidak bisa dibatasi, menyalahkan Tuhan atau menyalahkan iblis. Karena ini nyambung dengan pertanyaan berikutnya. Saya tidak menyatakan Allah saya jahat. Dengar tidak? Yang menyatakan Allah psikopat dia. Tiba-tiba saya di playing victim. Ini menaklukkan yang namanya logical fallacy red herring. Menuduh saya menyatakan Allah saya jahat. Enggak. Itu kamu yang mengasumsi ketika Allah mengorbankan nyawa putra tunggalnya, ketika Yesus mengorbankan nyawa. Nah, nanti saya akan bawa ayat. Saya tanya, ketika misalkan dengan penyerahan, dengan kurban itu artinya Allah jahat, apakah ketika Allah menyuruh Abraham mengorbankan anak sematawayangnya Ishak, apakah itu salah, teman-teman? Itu tidak salah. Kejahatan itu hanya di posisi orang-orang yang tidak mengenal kasih karunia keselamatan. Kenapa? Ada ayatnya. Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 15 ayat 13. Perhatikan kata Tuhan Yesus. Ini ampun ajaranmu anak batak. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini berbicara tentang penyaliban. Ini berbicara kasih. Siapakah yang memiliki kasih? 1 Yohanes, Allah adalah kasih. Jadi ketika di sini berbicara kasih, ini adalah kehendak Allah. Ketika kamu bilang di dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 dikatakan apa? Yesus menyerahkan nyawanya sendiri. Itu dia jawabannya. Kenapa saya tadi tepuk tangan, teman-teman? Itu jawabannya. Yohanes 10 ayat 17 sampai 18. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri.
Tapi tadi Abe sempat bilang Yesus menyerahkan nyawanya ke sorga. Ke Bapa bang, bukan ke sorga. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi ketika Yesus memberikan nyawanya di salib, ini tugas dari Bapa atau tugas dari iblis? Bang anak Batak. Ini sudah jawabannya, terima kasih. 2 ayat membantu justru menjelaskan dan menegaskan penyaliban itu adalah kehendak Bapa. Loh inilah tugas yang kuterima dari Bapakku, yaitu memberikan nyawaku. Udah. Loh sekarang, kalau kamu pikir kalau ada yang membun-bun dikatakan, loh orang Kristen itu kalau kamu nanya ke saya, kalau misalkan keluarga saya atau bahkan diri saya mati nanti, saya nggak akan menyalahkan Tuhan. Karena apa? Kekristenan berbicara. Yohanes 12:25. Barang siapa menyintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Apakah kamu bisa simpulkan Allah jahat? Karena Allah mengajarkan kita jangan menyayangi nyawa. Apakah seperti itu pemikiranmu, wahai anak Batak? Kamu membaca firman Tuhan, kamu putar balikan, kamu tafsir seenak jidat, sedangkan di dalam Alkitab dikatakan korban adalah kasih. Kasih itu kurban. Ketika Yesus memberikan dirinya kurban, itu kasih. Sekarang pertanyaan saya kalau begitu, saya sudah jawab berulang kali. Pertanyaan saya mau bertanya dengan Bang anak Batak. Kalau memang salib dikatakan pembun-bunan dan Allah itu jahat, silakan jawab pertanyaan saya. Apakah Allah bekerja sama dengan iblis? Atau pertanyaannya seperti ini, apakah benar kata Zuma, kata Donditan, kata Rifa, kata Nandar menurut Islam bahwa iblis berjasa karena penyaliban? Karena kalau tidak ada iblis berarti tidak ada penyaliban. Karena menurut Bang Abe, kehendak penyalibkan itu baru ada untuk iblis. Maka dari itu logikanya, kalau tidak ada iblis maka tidak terjadi penyaliban. Silakan dijawab. Pakai data, pakai dalil. Karena sudah berulang ayat-ayat ditampilkan, penyaliban itu adalah kasih, pengaliban itu kehendak Allah. Malah saya di framing berulang-ulang. Saya tegaskan, saya tidak pernah menganggap Allah jahat. Makanya tadi di awal saya bilang apa? Itu bukan kejahatan. Salib itu adalah kasih, bukan kejahatan. Anda salah membaca kitab suci. Yang menganggap Allah psikopat itu Anda dari mulut Anda sendiri. Maukah Anda menyembah Allah yang psikopat? Karena menurut Anda itu psikopat itu ya menyerahkan, membun-bun anaknya. Kok jadi saya yang di framing? Untung ada yang rekam di YouTube. Ya, kamu itu Marsion. Silakan dijawab. Kesombonganmu tidak akan berlangsung lama, saudaraku. Tapi aku tidak mau membuatmu tergeletak, tidak. Jujur ku bilang. Baik, silakan bikin waktunya. Aku jawab satu persatu ya. Baik. Yesus menyerahkan nyawanya ke surga. Aku katakan tadi, lalu kau pelihara Bapa. Bapa itu di surga, saudaraku. Bapa kita itu di surga. Jadi berbicara tentang surga itu berbicara tentang tahta Bapa, saudaraku ya. Jadi nggak usah hal-hal yang seperti itu terlalu kau persoalkan. Itu. Yang keempat, marsionisme Allah jahat. Kan kau yang bilang Bapa yang bunuh Yesus. Aduh, kok kau bilang aku yang mengatakan Allah itu jahat? Kan kau yang bilang. Atau gini deh, siapa yang membunuh Yesus? Menurut iblis atau Bapa, gitu ya. Siapa yang membunuh Yesus dalam keadaan sebagai manusia? Iblis atau Tuhan? Gitu loh. Makanya aku tanya tadi kau satu pertanyaan yang tidak bisa kau jawab. Kalau mati keluargamu, siapa yang mematikan? Tuhan atau iblis? Kau tidak bisa jawab. Kenapa? Karena kau tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana iblis. Belum bisa kau bedakan mana Tuhan, mana iblis. Cara belajarmu udah bagus. Tapi untuk membedakan mana Tuhan, mana iblis, kau belum bisa. Kan mulai dari kita mulai perdebatan. Satunya pertanyaanku. Kalau mati atau sakit keluargamu, siapa yang melakukan itu? Iblis atau Tuhan?
Karena kalau kau menjawab itu, maka kau akan bisa membedakan mana Tuhan, mana iblis. Justru kau yang mendeklarasikan Tuhan itu jahat, tapi Tuhanmu yang jahat ya. Ya, bapakku enggak bunuh Yesus, enggak. Bapakku itu bukan psikopat. Paham ya? Kalau kau menganggap, atau tegaskan dulu nanti, aku mohon kau tegaskan dulu. Siapa yang membunuh Yesus? Bapak atau iblis? Biar direkam orang. Kalau kau mengatakan Bapa yang membunuh Yesus dalam keadaan sebagai manusia, berarti kaulah yang mendeklarasikan Bapa itu penjahat. Yang membunuh anaknya adalah penjahat. Paham ya? Nah, lalu kau pergi kepada Abraham. Justru pengorbanan Ishak itu kan dibatalkan Tuhan. Itu kan hanya mencobai saja. Maka ketika Abraham mengulurkan pisau, Tuhan melarang, jangan kau bunuh anak itu. Kenapa? Karena mengorbankan manusia, membunuh anaknya adalah kejahatan. Paham saudaraku ya? Itu tadi Abraham mengorbankan Ishak, marsionism. Kaulah itu marsionism. Yesus menyerahkan nyawanya ke surga. Nah, baik. Udah semua. Oh, tentang salib. Aku tidak melarangmu membawa salib. Justru aku memakai salib. Setiap hari aku memakai salib. Justru salib itu selalu aku gunakan dalam kehidupanku sehari-hari. Kau jangan pelintir-pelintir lah. Jadi saudaraku, iblislah yang membunuh manusia, saudaraku, bukan Tuhan. Memang banyak kita yang tertipu, saudara-saudaraku ya. Banyak kita yang tertipu. Sekarang aku tunjukkan dulu ya kawan-kawan ya. Ini dia. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan seterusnya. Artinya saudara-saudaraku, iblislah pembunuh manusia, bukan Tuhan. Ya kau tegaskan nanti, biar tahu dulu penonton nanti, biar tahu penonton. Ya. Yang membunuh Yesus itu siapa? Apakah Bapa membunuh Yesus? Itu aja dulu nanti. Karena aku tanya sama kau tadi, kalau keluargamu mati atau sakit, siapa yang mendatangkan kematian itu atau yang sakit itu? Kau nggak mau menjawab kan? Ya dong, belum ada kau jawab. Kau bilang keinginan sendiri dan segala macam. Kau bilang itu free will manusia. Padahal pilihannya kan ada dua. Kalau orang mati kan yang berkuasa atas kematian kan dua. Allah dan iblis. Iblis itu pembunuh manusia, itu tertulis di Alkitab. Allah yang mematikan dan menghidupkan, itu tertulis di Alkitab. Maka sekarang ku ganti pertanyaanku. Karena pertanyaan yang pertama tidak bisa kau jawab. Siapa yang membunuh manusia? Sekarang ku tanya sama kau. Yesus mati di kayu salib. Siapa yang membunuhnya? Iblis atau Bapa? Gitu ya. Kematiannya di kayu salib. Siapa yang mematikan Yesus? Ingat secara manusia ya. Dari sisi kedwinaturan Yesus, karena Yesus itu dwinatur sebagai ilahi dan sebagai manusia. Yesus sebagai manusia itu mati. Saya tunjukkan ayatnya. Ia yang dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Siapa yang membunuh Yesus dalam keadaan sebagai manusia? Harus kau jawab. Harus kau jawab karena tertulis di Alkitab. Ia yang dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Harus kau jawab itu. Kalau bisa ini kau jawab, barulah kau jawab pertanyaanku. Paham ya? Semoga kau paham saudaraku. Di mana itu tertulis? Kau sudah tahu itu ya. Sebentar ya. Ini dia 1 Petrus 3 ayat 18. Saya sudah tahu 1 Petrus 3 18 sampai 19. Ya, kita lanjut dengan pertanyaan yang dari tadi sudah saya jawab. Kalau Anda tadi sudah jawab sendiri, di Alkitab tertulis di dalam 1 Samuel, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Di dalam Amos 3 ayat 6 dikatakan tidak pernah ada malapetaka yang tidak sesuai dan tidak diikuti dengan kehendak Allah. Itu kau sudah tahu. Berarti apa? Di Alkitab Ayub pun dicobai oleh karena iblis. Tetapi itu semua terjadi atas apa? Izin Allah, providentia Dei, penyelenggaraan ilahi. Itu semua akibat dari Allah yang mengizinkan itu terjadi. Apakah iblis bisa berkuasa kalau tidak Allah mengizinkan, teman-teman? Tapi apakah itu kehendak mutlak iblis? Ini sangat parah dan kacau pemikirannya, membatasi jawaban hanya Tuhan dan iblis. Sedangkan satu-satunya agen moral, satu-satunya supreme being yang menguasai segala sesuatu itu Tuhan. Kenapa anak Batak ini dari tadi berusaha untuk memposisikan Tuhan setara dengan iblis ya? Makanya tepat dong kalau saya bilang kamu yang Marsion. Saya kan jawab tadi, dengar gak? Makanya dengerin, kamu catat, mana ada catat orang tadi aja kamu keceplosan, sibuk balas WA.
Loh, Ketika berbicara mengenai kejatuhan dosa, itu akibat dari kehendak bebas. Kamu baca nggak di kitab Kejadian? Saya tanya, kamu baca nggak sih di kitab Kejadian Allah memberitakan, berfirman akibat dari kejatuhan dosa, yaitu apa? Kita bersusah payah, kita mengalami sakit penyakit, menderita, mencari uang. Yang perempuan mengandung dengan lemah, dengan sakit penyakit, itu kehendak bebas. Kita tidak bisa menyalahkan Allah. Manusia melakukan itu karena kehendak bebasnya melawan ketetapan Allah. Walaupun ada godaan, tetapi apakah godaan itu bisa terjadi jikalau manusia tidak menuruti kehendak bebas yang disimpangkan? Itu jawaban saya. Kok dari tadi malah diputar-putar? Kemudian tadi jawaban tentang Abraham Ishak tidak dibatalkan, digantikan dengan anak domba jantan, yang itu adalah tipologi dari Yesus yang menjadi kurban yang dikatakan oleh Yohanes 3, Ecce Agnus Dei, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya apa? Allah yang menyediakan korban anak domba pengedepan itu adalah untuk Yesus. Saya sudah berkali-kali diulang bahwa pembunbunan itu tidak akan terjadi jikalau Yesus tidak menyerahkan nyawanya. Kalau pertanyaannya tadi, saya jawab. Pertanyaannya siapakah yang membunbun Yesus? Sekarang kalau misalkan Yesus dibunbun sekalipun oleh senjata AK-47 seperti katamu yang tadi menghina salib, ya, kita sudah rekam di awal, kamu menggantikan salib dengan AK-47. Yesus tetap berkata dalam Yohanes 10:17, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18 baca. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. AB, ini kan sudah kau baca. Kau putar-putar, kau pelintir-pelintir ayatnya. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya. Inilah tugasnya. Nggak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawa Yesus. Jadi kita juga tidak bisa kemudian mengatakan Yesus dibunbun oleh iblis, sekalipun memang kenyataannya dia wafat di kayu salib, karena Yesus sendiri yang menyerahkannya, dan Yesus sendiri yang berkata tidak seorang pun mengambilnya. Sekarang kalau misalkan AB ketawa-tawa, saya kan berbicara ayat Alkitab ya, padahal nggak ada yang lucu. Ini firman Tuhan, tidak pantas untuk ditertawakan. Sekarang gini, yang pantas ditertawakan itu orang yang dari tadi ngomong tanpa data. Kalaupun pakai data, kamu jawab tidak sesuai dengan datanya. Datanya sekarang di mana Yesus dibunuh oleh iblis. Sekarang jawab. Itu aja kalau gitu. Loh, saya dari tadi datanya jelas. Allah itu menetapkan kehendak. Bahkan dalam Lukas 2 ayat 22 ayat 22 dikatakan apa? Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Ketetapan siapa sih tanya? Ketetapan siapa? Ketetapan siapa di sini? Di dalam Wahyu 13 ayat 8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Anak domba itu telah disembelih sebelum dunia dijadikan. Apakah menurutmu iblis itu ada sebelum dunia dijadikan? Sebelum segala sesuatu ada? Makanya dari tadi saya bilang, orang gila mana yang menganggap kasih kurban itu adalah kekejaman. Orang di sini Yesus bilang tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya. Orang korban itu kasih itu kurban. Kok ada orang Kristen yang menganggap salib itu adalah kekejian? Orang Yesus sendiri mengatakan ini adalah kasih. Makanya Yohanes 3:16 dikatakan tidak ada karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Orang berbicara kasih kok penyaliban? Dari mana dikatakan penyaliban itu kekejaman? Sedangkan dari tadi ayatnya berbicara kasih. Silakan jangan diputar-putar. Oke, iya, seperti yang kubilang, kesombonganmu tidak akan berlangsung lama, saudaraku ya. Baik, silakan bikin waktunya. Justru kau yang membikin. Jadi kawan-kawan, aku ketawa dilarangnya. Justru dia yang membikin efek-efek ketawa itu dari dia itu kawan-kawan. Aku nggak punya soundcard. Jadi udah aku bilang, kau terlalu banyak drama dan kesombonganmu itu tidak akan berlangsung lama, saudara. Justru kau yang memakai efek-efek ketawa itu, yang tepuk-tepuk tangan itu. Bukan aku itu, bukan. Aku nggak pakai soundcard. Soundcardmu itu karena cuma kita dua di atas. Baik. Tapi ya sudahlah. Baik ya.
Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Siapa yang bunuh dia? Itu yang kutanya. Tuhan atau iblis? Maka aku menjawab iblis. Di mana tertulis di Alkitab ia yang dibunuh dalam keadaan sebagai manusia ya? Kita kembali ke Yohanes 8 ayat 44. Makanya aku bilang banyak belajar dulu kau saudaraku, tapi kau ya sudahlah. Dia tadi di dalam Petrus, dia yang dibunuh dalam keadaan sebagai manusia kan? Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi pembunuh manusia itu adalah iblis, bukan Tuhan. Yesus dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, yang membunuhnya itu iblis. Sekalipun iblis tidak mampu membunuhnya, Yesus mati karena Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Aku bilang tadi ke surga kau protes, oke lah aku ikuti kau kepada Bapa. Artinya keinginan untuk membunuh Yesus adalah keinginan iblis. Paham ya? Dari tadi tidak kau tegaskan siapa. Tertulis di Alkitab ia yang dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Siapa yang bunuh dia? Iblis atau Bapa? Aku jawab iblis, kau tidak mau jawab. Ya, kan yang ku ganti pertanyaan itu tadi. Kalau keluargamu mati minggu depan, siapa yang membunuh? Tuhan atau iblis? Lalu kau membilang, oh itu keinginan sendiri segala macam. Oke, mungkin kau tidak bisa menjawabnya. Aku ganti. Yesus dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Siapa yang membunuh kemanusiaannya? Kan itu yang tidak kau jawab dari tadi. Paham ya? Kenapa? Apakah kau salah? Enggak. Karena kau belum bisa membedakan mana Tuhan, mana iblis. Belum bisa kau bedakan yang mana Tuhan, yang mana iblis. Makanya kau sudah bagus katekisasi, pemuritan gitu loh. Supaya kau belajar lagi. Aku maklum lah, namanya juga kau baru 4 tahun jadi Kristen. Maklum aku. Nah jikalau demikian halnya, berlakulah firman Tuhan yang mengatakan orang yang baru bertobat jangan menjadi penilik jemaat. Penilik jemaat itu harus cakap mengajar. Ini kau baru bertobat udah mengajar. Ya di sini dia salahnya. Membedakan Tuhan dan iblis saja kau belum mampu. Ya, hanya satu yang kutanya, sampai kuganti lagi yang satu ini dengan Yesus. Kalau keluargamu sakit, keluargamu mati, siapa yang melakukannya? Lalu kau nggak menjawab, katamu itu free will dan segala macam. Oke lah, mungkin terlalu tajam. Kuganti. Tertulis di Alkitab, Yesus yang dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Siapa yang membunuhnya? Kalau aku mengatakan iblis, di mana dasarnya? Yohanes 8 ayat 44 bahwa iblislah pembunuh manusia sejak semula. Paham ya? Kau tidak menjawab. Atau ini dulu, 3.000 orang dulu saksinya ya, aku tanya dulu kau. Yesus kan tertulis di Alkitab, dia yang dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Berarti ada pelakunya dong. Karena tertulis di Alkitab dia dibunuh. 3.000 orang saksinya, aku bertanya sama kau. Siapa yang membunuh dia? Tuhan atau Bapa? Bapa atau iblis? Kalau aku yang menjawab jelas, iblislah yang membunuh kemanusiaannya. Kemanusiaannya loh yang mati loh, bukan keilahiannya. Tuhan nggak bisa mati. Ya, jangan kau putar-putar lagi, nanti kau jawab aja. 3.000 orang menyaksikan aku menanyakan itu. Tertulis di Alkitab, ia yang dibonoi dalam keadaan sebagai manusia. Berarti dia dibonoi dalam keadaan sebagai manusia. Siapa yang membonoinya? Tuhan atau iblis? Karena berbicara tentang nyawa di dalam Alkitab ada dua. Tuhan mematikan, Tuhan menghidupkan. Yohanes 8 ayat 44, iblislah pembunuh manusia. Itu 3.000 orang menyaksikannya, kau jawab itu. Paham ya? Supaya kau bisa membedakan mana Tuhan dan mana iblis. Jadi gini, efek-efek ketawa-ketawa itu nggak usah bikin. Gitu ya. Yang tepuk-tepuk tangan itu katanya. Itu nggak usah, dewasa aja kita. Ya, kau udah kenalnya lama dengan aku. Jadi dewasa aja, nggak usah bikin efek-efek ketawa, tepuk tangan, nggak usah. Paham ya?
Itu. Oke, silakan bikin timernya. Silakan Saya bikin aja tidak timernya. Saya aja tidak mengatur Anda kok. Mau ketawa-tawa ketika saya menjelaskan, masa Anda mengatur saya? Saya bikin soundcard. Saya ketika dijelaskan tadi Iya, kamu nggak usah- ketawa-tawa, nggak saya usah nggak bikin. curhat. Biar aja, Terima biar waktunya, ini fokus, waktu saya. biar Sudah biar terima, kau sudah fokus terima, gitu loh. Sudah terima. Tidak usah curhat. Dia tadi kita lagi jelasin ya ketawa-tawa. Pikiran saya pakai efek TikTok, kamu malah baper. Makanya di awal sih tadi pakai curhat WA, nggak usah lah saya bikin skakmat. Malah bilang saya yang sombong. Saya nggak ada tuh WA dengan siapa? Ketua Herder datang di sini, hadapi Joseph. Saya nggak ada WA untuk skakmat kamu. Ya, Tuhan berada di pihak saya. Siapakah lawan saya? Saya tidak takut dengan siapapun. Kamu mau skakmat saya? Saya tidak kabur ke Amerika. Saya tidak takut. Ya, saya bukan junjunganmu. Saya bukan orang-orang yang kamu pikir. Ingat itu. Jangan main-main dengan saya. Dan kamu tadi lagi bawa 1 Timotius 3, saya tidak akan terpancing. Itu ayat bukan untuk saya. 1 Timotius 3, orang baru bertobat jangan penilik jemaat. Abe, sejak kapan gua punya gereja, Abe? Sejak kapan saya jadi penilik jemaat? Kamu jangan asal kutip ayat. Saya bukan penilik jemaat, saya jemaat. Kok kamu malah bilang saya penilik jemaat? Ayo dong, Abe. Debatnya yang bermutu. Jangan salah ayat. Itu nanti kalau saya bahas itu nanti jadi dibilangnya saya bahas denom loh. Saya nggak mau loh. Di sini banyak orang Kristen yang lebih bermutu daripada Anda. Oke, berkenaan mengenai siapa yang dibun-bun. Balik lagi putar-putar. Abe kualitasmu itu hanya seperti itu. B, nih nggak pernah baca kitab suci ya? Yohanes 19 ayat 10. Teman-teman perhatikan. Tolong bantu tap-tap layar. Kita lihat peristiwa ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan Pilatus. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan juga berkuasa untuk menyalibkan engkau? Apa kata Yesus? Katanya Pilatus punya kuasa untuk menyalibkan, punya kuasa untuk membebaskan. Apa jawab Yesus? Apakah Yesus mengiyakan? Tidak. Ayat 11, Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadapku. Ceder, bahkan Pontius Pilatus tidak berkuasa atas Yesus, apalagi iblis. Kau secara tidak langsung mengatakan iblis berkuasa kepada Yesus. Apakah seperti itu kau ajaranmu? Apakah ajaranmu seperti itu, mengajarkan iblis itu berkuasa? Bahkan Yesus sendiri mengatakan kepada Pilatus, engkau tidak mempunyai kuasa apapun. Apakah engkau lupa ketika iblis mencobai Yesus di padang gurun, iblis tidak berhasil mencobainya? Apakah engkau mau mengatakan bahwa Yesus pada akhirnya menyerah dan kalah kepada Yesus? Apakah itu ajaranmu? Jawab saya, apakah itu ajaranmu? Ketika Yesus Tuhan kita, Juru Selamat kita, dicobai di padang gurun, di Matius 4, Yesus mengusir iblis karena iblis tidak mampu mengalahkan dan berkuasa atas Yesus. Apakah kamu dengan ajaranmu masih kekeh Yesus itu dibun-bun oleh iblis? Apakah kamu kekeh Yesus itu mengalah, menyerah dengan kuasa iblis? Makanya di dalam Yohanes 10 ayat 18 dari tadi, itulah jawabannya Abe. Itu jawaban untuk saya, untuk kami yang meyakini bahwa penyaliban itu adalah kehendak Allah. Karena apa? Yesus sendiri menjawab, tidak seorang pun mengambilnya daripada aku. Kalau pertanyaannya kau hanya fokus siapa yang membun-bun, Yesus sudah jawab. Dia menyerahkan nyawanya, makanya di kayu salib, kalaupun ditombak, kalau bukan dia yang menyerahkan nyawanya, itu kau tahu. Itu kau sudah diterangkan. Kenapa kau malah berlari dari firman dan kebenaran? Kau sudah tahu. Yesus berkata di kayu salib, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Apa ada manusia di dunia ini yang tahan dengan apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Nggak ada. Jurnal-jurnal penelitian medis itu terpukau ketika melihat pencobaan dan penderitaan Yesus. Masih hidup Yesus. Padahal untuk kurun waktu, Yesus harusnya sudah wafat ketika dia bawa salib. Tapi Yesus menepati apa yang dikatakannya. Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ketika Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, maka disitulah selesai. Yesus yang menyerahkan nyawanya, bukan iblis. Itu buktinya.
silakan dijawab pertanyaan saya. Nggak ada pakai ayat kok, malah lari. Yohanes 8:44 itu tidak berbicara penyaliban kok. Ya. Yesus saja ketika ditanya oleh Pontius Pilatus, Yohanes 19 ayat 10 sampai 11 yang tadi ya, tolong jangan dilupakan. Yohanes 19 ayat 10 sampai 11. Engkau tidak berkuasa apapun atasku, kata Yesus. Silakan kamu jawab. Masa iya iblis berkuasa atas Yesus? Silakan. Aduh, balik lagi ya. Padahal 3.000 orang nunggu lo tadi siapa yang membunuh. Makanya aku bilang kawan-kawan, untuk membedakan mana Tuhan mana iblis pun belum bisa. Udah mengajar di depan publik. Makanya saya aduh. Sebentar ya saudaraku ya. Makanya oke lah, kalau lomba banyak koin kau menang, kita akui itu. Ini loh saudaraku, ya. Nah ini. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Yesus dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, pembunuh itu di Alkitab ada dua. Yang pertama dalam kitab Samuel dan di dalam Taurat, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Berarti Allah dong berkuasa tentang kematian manusia kan. Yang kedua, Yohanes 8:44, iblis juga berkuasa untuk pembunuhan. Duanya yang berkuasa atas pembunuhan manusia. Nah, Yesus dicatat di dalam Alkitab yang kau pegang itu, Yesus dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Siapa pelakunya sampai sekarang enggak kau jawab? 3.000 orang nunggu. Kenapa sulit menjawabnya? Karena kau tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana iblis. Itu yang membuat kau sulit menjawabnya. Iblis kah yang membonoi? Bapa kah yang membonoi? Paham ya? Kenapa kau tidak bisa menjawabnya? Karena kau belum bisa membedakan mana Tuhan, mana iblis. Sama seperti sebelum ku ganti pertanyaannya. Kalau ada keluargamu yang mati karena sakit, siapa yang mendatangkan penyakit itu? Tuhan atau iblis? Mutar-mutar kau ke obat nyamuk. Padahal simpel pertanyaannya. Kalau keluargamu sakit atau mati, siapa yang mematikannya? A. Iblis, B. Tuhan. Lalu kau tidak menjawabnya. Ku ganti dengan Yesus. Alkitab mencatat dia yang dibunuh dalam keadaan manusia. Alkitab mencatat Yesus dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Nah, di Alkitab yang boleh membunuh ada dua. Yang pertama, Tuhan. Tuhanlah yang mematikan, Tuhanlah yang menghidupkan. Dalam kitab Samuel dan di dalam kitab Taurat. Sudah? Yang kedua, iblis. Dalam Yohanes 8 ayat 44. Bahwa iblislah pembunuh manusia sejak semula. Jadi dua yang berhak menentukan kematian kita, Tuhan dan iblis. Nah, di Alkitab tertulis Yesus yang dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Siapa yang melakukannya? 3.000 orang nunggu. Bukan kau jawab. Malah kau pikiranmu ke si Edis. Entah apa kebencianmu sama si Edis, aku nggak tahu karena aku pun baru keluar dari penjara. Malah ke si Edis kebencianmu tadi ku tengok. Betul. Tidak mengumpulkan uang untuk rumah apanya kau bilang tadi. Bukannya kau fokus ke pertanyaan. Pahamnya kau saudaraku? Tertulis di Alkitab nih, ku besarkan dulu ya. Nah, ini. Nah, makanya ku bilang kawan-kawan, kau masih butuh waktu lagi, Sep. Ia yang telah dibonoi dalam keadaannya sebagai manusia, itu tertulis saudaraku. Yesus dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Siapa yang membunuhnya?
Karena dalam Alkitab yang berkuasa untuk kematian kita itu dua, Tuhan dan iblis. Di mana dalilnya? Di dalam kitab Samuel dan di Taurat, Tuhan mematikan, Tuhan menghidupkan. Dalam Yohanes 8 ayat 84, iblis pembunuh sejak semula. Aduh, nggak tahu aku Sep, betul. Atau ayat itu yang salah gitu. Atau ayat itu salah tulis lagi, seperti siapa yang tadi malam? Oh, itu salah katanya. Di Alkitab tertulis dia yang dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Siapa pelakunya? Kenapa kau nggak bisa menjawab? Karena kau tidak bisa membedakan mana Tuhan dan mana iblis. Sama seperti pertanyaanku tadi. Kalau keluargamu sakit, siapa yang bikin sakit? Tuhan atau iblis? Kau juga tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena kau tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana iblis. Kalau keluargamu mati, siapa yang mematikan keluargamu, Tuhan atau iblis? Kau juga tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena kau tidak bisa membedakan mana Tuhan dan mana iblis. Itu saudaraku. Paham ya? Jadi mungkin itulah dulu. Karena kalau kita ulang-ulang pun bosan penonton. Aku setiap berdebat, pertanyaanku itu cuma satu. Karena sudah jam 9, saya kira closing statement aja lah kita. Ya, karena yang pertama, perjanjian kita tadi sampai jam 9. Yang kedua, bolak-balik. Cuma satunya pertanyaanku selama aku berdebat dengan agama sebelah pun. Berdebat 5 jam, satunya terus pertanyaanku. Ya, bosan. Kalau aku tanyakan berarti bosan. Oke ya, siapa duluan kita? Kesimpulan di kamu. Langsung kesimpulan. Gak apa-apa. Kesimpulan langsung. Gak apa-apa. Oke, berarti aku 5 menit, kau 5 menit selesai gitu ya? Iya, silakan. Oke, siap. Baik, kesimpulan ya atau penutup. Baik kawan-kawan, sudah kubilang tadi aku mengapresiasi Joseph ya, karena dia datang kepada Kristus. Aku tetap mengatakan, tapi kalau untuk mengajar, lebih bagus belajar dulu ya. Pilihan gerejamu itu udah benar, gereja Katolik sebagai gereja mula-mula ya, yang didirikan oleh Petrus. Tapi kalau untuk mengajar ya mungkin lebih banyak dulu belajar gitu. Kenapa? Karena memang benar di situ Alkitab menuliskan orang yang baru bertobat janganlah menjadi penilik jemaat. Apa itu penilik jemaat saudaraku? Baca lanjut ayatnya. Harus cakap mengajar. Suami dari satu istri, jangan pemarah, jangan sombong, memberi tumpangan macam itu. Artinya apapun itu, orang yang baru bertobat jangan dulu menjadi pengajar. Kenapa kawan-kawan? Lihatlah, membedakan Tuhan dan iblis pun belum bisa. Nah, oleh karena itu kawan-kawan, aku tetap apresiasi ya. Kiranya kau berkembang. Aku mendoakanmu supaya kau berkembang menjadi pendebat Kristen. Permuliakanlah nama Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu ya. Kiranya hamba-hamba Tuhan di gereja Katolik bisa mengajarkanmu tentang kitab suci ya, tentang kredo, tentang ritus, tentang sakramen dan segala macam saudaraku ya. Yang berikutnya, aku juga berdoa untukmu supaya kau mendapat berkat dari Tuhan sehingga kau bisa tetap berpegang pada apa yang sudah kau imani. Sebab memang benar, kalau seandainya kau tidak terima Yesus, kalau kau mati, arwahmu itu akan ada di kuburan karena kau tidak memiliki juru selamat. Tetapi puji Tuhan, akhirnya kau menerima Yesus sebagai Kristus dan juru selamat, sehingga kalau kau mati, arwahmu itu tidak akan ada di kuburan. Arwahmu itu akan ke surga. Itulah gunanya kau menerima Kristus dan juru selamat, dan aku pikir itu sudah pilihan terbaik. Dan kau memang orang pintar, secara harafiah kau pintar, berdiskusi juga menguasai topik, dan mental juga oke. Cakap lah, pokoknya jempol lah aku kasih untuk Bang Joseph ya, pokoknya mantap lah. Artinya sudah cukup semua, hanya saja kayak mana lah aku bilang, tapi ya sudahlah gitu. Artinya aku tetap angkat topi ya
dan hormat kepada Bang Joseph sudah berani memberitakan firman Tuhan. Karena itulah yang kuinginkan, saudaraku. Itulah yang kuinginkan. Supaya ada gunanya. Hampir 2 tahun aku di penjara. Kupikirlah dulu, ketika aku di penjara kalian membicarakan firman Tuhan. Tapi ternyata selama aku di penjara malah menyesatkan kalian. Jadi jangan lagi ya. Ya, supaya ada gunanya aku di penjara berjuang untuk apologet Kristen. Jadi jangan lagi saling sesat menyesatkan. Jangan ada kebencianmu, saudaraku, termasuk kepada saudara kita Edis TV. Jangan ada kebencianmu, saudaraku. Kita semua apologet Kristen adalah satu tubuh di dalam Kristus. Paham ya? Baik itu gereja Katolik, baik itu gereja Protestan, karismatik, di bawah Kristus kita adalah satu tubuh, saudaraku. Kalau soal berdebat, karena perbedaan pendapat itu terbiasa di dalam iman Kristen. Katolik sebagai ibu dari Protestan, Katolik wajib mengayomi gereja-gereja Protestan. Sama seperti aku kan orang Lutheran. Gitu ya. Nah, yang berikutnya, sebagai orang Lutheran, sebagai gereja Protestan juga harus menghormati gereja yang dari mana dia berasal. Maka sering kukatakan bahwa gereja-gereja Protestan janganlah menjelek-jelekkan gereja Katolik. Sering ku bilang, tapi kawan-kawan nggak mau. Itu loh. Paham ya? Kita harus tahu dari mana kita berasal. Demikian juga dengan Katolik. Katolik berasal dari Tuhan Yesus. Maka Katolik tidak boleh menghina Tuhan Yesus. Paham ya? Sama seperti Yesus mengakui bahwa dia berasal dari Yahudi. Percakapan dengan perempuan Samaria itu, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Maka Katolik, Yesus kan tidak pernah mengucilkan Yahudi. Paham ya? Sekalipun Yesus berkata, bagiku ada domba dari kanan yang lain. Artinya, kita satu tubuh di dalam Kristus, saudaraku. Baik Protestan, Katolik, apapun itu, yang percaya kepada Yesus, yang penting adalah keselamatannya itu yang kita terima. Oke saudaraku, mungkin itu penutup dari aku. Kita tunggu dan kita nikmati, kita dengarkan penutup dari anak Tuhan Yesus, yaitu si Joseph ya. Kiranya menjadi berkat bagi kita apa yang diucapkan oleh Joseph ini, gitu. Baik, silakan. Dari kesimpulan apa yang kita dapatkan dalam debat ini, kita menarik mendengar bahwa salib adalah rencana keselamatan Allah, karena berulang kali dikatakan bahwa saya menghargai bagaimana usaha Bang Anak Batak yang memperjuangkan kebenaran. Tapi lihat juga bahwa perjuangan kebenaran itu harus dibarengi dengan ajaran yang sehat. Kita tidak bisa berkumpul bersekutu dengan orang-orang yang sesat karena memang ada ayatnya, 2 Yohanes 1 ayat 9-11. Itu kalau Anda pernah baca kitab suci yang dengan baik dan benar. 2 Yohanes 1 ayat 9 sampai dengan 11. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Bahkan Yesus Kristus pun menasihati dan memerintahkan kita dalam Matius 18 ayat 17 sampai dengan 19. Jika ada seorang di antara kamu yang berbuat dosa, tegurlah ia di bawah 4 mata. Jika ia tidak mau mendengarkannya, bawalah 2 orang atau 3 orang saksi. Jika ia tidak mau mendengarkannya, bawalah persoalan itu kepada gereja. Dan jika ia tidak mau mendengarkan gereja, pandanglah ia sebagai pemungut cukai, orang yang tidak mengenal Allah. So, the Bible already told us. Kalau ada orang seperti Edis TV, kalau ada orang yang seperti biasakan ajaran sesat, JO, oneness, seperti Bang Anak Batak, maaf, Yesus bilang, buang, tidak anggap, selesai. Roma 16 ayat 17, Paulus juga menasihati, aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang menimbulkan perpecahan dan godaan yang bertentangan dengan ajaran yang kamu terima. Hindarilah mereka. Yes, Alkitab mengatakan disuruh hindari, dan saya yakin Protestan maupun Ortodoks tidak akan mau bertemu, berjumpa, sekutu dengan orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, penyaliban rencana iblis. Udah ya, kawan-kawan, itu belum bisa itu kawan-kawan. Kalau masih mau menyesatkan orang lain, belum bisa itu. Udah biarkan dia, biarkan.